Ya Habibi ya Muhammad. Dari Mas Dani di Bandung. Pertanyaannya Mas Dani adalah bagaimana hukumnya imam, katanya Habib, imam sholat yang bacaan suratnya sambil lihat Al-Quran yang disimpan di stad atau tempat yang tinggi sedada, sedangkan itu bisa merubah dari pandangan sholatnya kepada Al-Quran, padahal sujudnya itu pandang sujudnya itu harus ke tempat sujud, katanya Habib. Itu bagaimana ya Habib? Tidak ada larangan di dalam sholat kita membaca Al-Quran. Tidak ada larangan ya. Banyak para salihin, para ulama terutama ketika ingin dia menghatamkan Al-Quran di dalam sholat, maka dia taruh tempat yang tinggi, ditaruh di situ Al-Quran, dan dia sholat di sampingnya membaca Al-Quran, dan itu tidak ada masalah. Kan tidak lihat tempat sujud Habib. Naam, memang sunnahnya sholat itu lihat tempat sujud, sunnah bukan wajib. Tapi ketika dia ada alasan untuk menghatamkan Quran di dalam sholat atau membaca surat tertentu yang belum dia hafal di dalam sholat, maka otomatis dia tidak bisa lihat tempat sujud, dia harus lihat Quran karena dia akan membacanya, dan itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Yang penting ketika dia sujud ruku, Al-Quran yang di depannya itu tidak menghalangi dia, atau dia bisa geser sedikit atau dia geser sedikit tanpa bergerak 3 kali yang membahayakan sholat atau membatalkan sholat, itu tidak ada masalah. Kita angkat kembali datangnya dari seorang awam yang ingin berusaha untuk hijrah, katanya Habib. Pertanyaannya adalah untuk memperbaiki diri ini Habib dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengajak kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, seperti mengamalkan sunnah dan hadir majlis ta'lim. Ketika di tengah perjalanan kita sudah mendapatkan nikmatan ibadah tersebut ya Habib, tapi tiba-tiba ada tawaran kerja yang menyita waktu ibadah kami, sedangkan perusahaan tersebut membutuhkan kami ya Habib. Apa yang harus kami lakukan ya Habib? Mohon solusinya. Seseorang itu tidak dilarang, atau seseorang itu bisa dia mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Pekerjaan bagi orang mukmin tidak menjadi penghalang dia untuk dekat sama Allah. Kesibukan bagi orang mukmin bukan penghalang untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan pekerjaan bisa menjadi tambahan sarana untuk dia dekat dengan Allah. Karena semua tergantung dengan hati kita dan niat kita. Ketika hati kita bersambung kepada Allah, kita di pasar pun kita sambung sama Allah. Kita di dalam perusahaan pun kita nyambung sama Allah. Ketika niat kita untuk ibadah, maka semua itu nilainya ibadah. Karena thalabul halal wajibun ala kulli muslim. Nabi bersabda mencari rezeki yang halal. Walaupun ada yang mentafsirkan mencari ilmu halal dan haram, ilmu fikih, wajib bagi setiap orang muslim. Ketika wajib, maka ketika kita lakukan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selama pekerjaan yang ditawarkan kepada Anda tidak mengandung hal yang diharamkan oleh Allah, tidak mengandung, tidak membuat Anda terhalang untuk ibadah. Waktu sholat Anda bisa sholat berjamaah, ada waktu ibadah Anda bisa beribadah ya, maka saya sarankan silakan Anda terima itu pekerjaan, dalam catatan Anda beribadah, hadirkan hati Anda bersama Allah dalam pekerjaan Anda, niatkan yang baik dalam pekerjaan Anda. InsyaAllah kelebihan rezeki Anda bisa berdakwah, Anda bisa bersedekah, Anda bisa membantu orang tua, Anda bisa menyantuni anak yatim. Artinya semua yang kita lakukan bisa berbau dan bernilai ibadah.
Bukan orang yang hijrah harus megang tasbih terus. Bukan orang yang hijrah harus ada di masjid terus lah. Majelis taklim Anda bisa hadiri dengan jasad Anda, atau sekarang dengan mudah kita bisa melihat majelis taklim. Seperti acara ini live, semua orang bisa melihat. Baik Anda yang di rumah, Anda yang di luar kota, Anda yang di luar negeri, Anda bisa menyaksikan acara ini. Kata Allah sudah beri kemudahan ya, tinggal hati kita dan niat kita.